Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa yang sekarang ini, media massa merupakan salah satu layanan publik yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya media massa, masyarakat jauh lebih mudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan, mulai dari informasi kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Dan pada kesempatan kali ini, saya Anissa Dian Syabania, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Hubungan Masyarakat, akan mempresentasikan sebuah materi yang berkaitan dengan pembahasan di awal tadi, yaitu media sebagai aktor politik. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam, akan jauh lebih baik jika kita mengerti pengertian dari media massa itu sendiri. Jadi, apa itu media massa? Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Nah, di masa yang sekarang ini sebenarnya media massa itu sudah sangat mudah ya ditemukan di sekitar kita. Bahkan bisa dibilang media massa ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sekarang. Karena dengan adanya media massa itu sangat mempermudah manusia untuk menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu komunikasi politik. Jadi, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Kemudian, setelah pembahasan sebelumnya mengenai pengertian media massa dan juga komunikasi politik, sekarang kita coba untuk membahas mengenai media massa jika ada di dalam dunia politik. Pertama, kita harus tahu dulu peran media massa itu sendiri di dalam dunia politik. Oke, yang pertama, media menyajikan informasi politik. Kedua, media sebagai pembentuk opini publik. Ketiga, media sebagai pembentuk agenda publik. Keempat, media sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dan yang terakhir, media sebagai pembingkai isu. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai realitas politik. Peristiwa tentang politik itu sendiri selalu menarik perhatian media massa sebagai bahan berita. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor. Yang pertama, karena politik berada di era mediasi, yakni hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Malahan, para aktor politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas politiknya memperoleh liputan dari mereka. Kemudian yang kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa seperti pergantian presiden di tengah masa jabatan dan pembubaran parlemen. Alhasil, liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media setiap harinya. Kemudian ada The Journalist as Pandit. Sebelum membahas lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan apa itu pandit. Jadi pandit itu memiliki arti seseorang yang tahu banyak tentang subjek tertentu sehingga sering diminta untuk memberikan pendapat. Pandit sendiri adalah kata serapan dari guru dan pemimpin yang sangat dihormati di India. Gelar atau profesi tersebut diambil. Nah, kata pandit juga berasal dari bahasa Sanskerta pandita yang berarti dipelajari. Terus wartawan pandit itu apa sih? Jadi wartawan pandit adalah wartawan yang menjadi pengamat dan juga komentator yang bijaksana, mengetahui dan berkomentar di panggung politik serta memahami kompleksitasnya. Nah, sekarang kita jadi lebih tahu kan bahwa pandit itu tidak hanya julukan yang ada di dunia sepak bola, tetapi pandit ini merupakan julukan yang ada di berbagai bidang dan salah satunya adalah di bidang politik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kolom. Kolom yang dimaksud di sini bukan kolom yang vertikal horizontal atau kolom yang ada di Microsoft Excel ya. Tapi kolom yang dimaksud di sini adalah tulisan opini yang isinya hanya pendapat subjektif penulisnya tentang suatu peristiwa atau masalah. Isi tulisan kolom mengedepankan opini ketimbang fakta. Bisa kita lihat di sini ada contoh dari kolom. Oke, mungkin saya akan coba untuk membacanya. Sang calon. Pemilu sudah dilaksanakan lebih dari 7 bulan, tapi kini kita baru ribut memperbincangkan siapa yang pantas jadi presiden dan wakil presiden. Dalam pemilu, seolah-olah rakyat membeli kucing dalam karung. Setelah rakyat memberikan suara,
Elit politik bertikai tentang kucing apa yang mereka berikan kepada rakyat. Seharusnya jauh sebelum pemilu, dalam konvensi partai-partai menentukan calon mereka. Ini dikutip dari Umat nomor 28 tahun 3, 26 Januari 1998. Dari contoh tersebut bisa kita simpulkan ya bahwa kolom itu tidak lebih seperti obrolan ringan dan ringkas, namun tetap cerdas, memikat, dan reflektif. Dan dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa peran media sebagai aktor politik, di mana media sebagai sumber yang menyampaikan informasi kepada khalayak banyak. Peran media juga bersifat persuasif, di mana media bisa mempengaruhi masyarakat. Dalam hal ini, media menjadi alat politik yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat demi tujuan politik pihak yang menguasai media tersebut. Adapun wartawan di dalamnya menjadi partisipan atau tim sukses politik. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.